Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Puspitasari dengan NIM akhir 1017 dari kelas B Data Mining. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan LKM 3 saya. Di mana yang nomor satu di sini kita disuruh melakukan data cleaning dari dataset Titanic.csv yang ada pada Drive. Nah, di sini saya memuat datasetnya pertama, memuat dataset Titanic CSV-nya dulu, menggunakan Pandas. Kemudian langkah pembersihan pertamanya itu saya menghapus baris duplikat secara permanen menggunakan drop duplicates ini. Nah, kemudian tujuannya itu supaya tidak bias terhadap data yang muncul berkali-kali. Nah, selanjutnya saya menghapus keseluruhan kolom kabin karena setelah saya analisis proporsi missing value dan data kosong di kolom ini tuh terlalu besar. Jadi kalau dipaksain diisi atau diimputasi itu justru hasilnya bakal ngerusak akurasi data itu sendiri. Nah, lalu gimana dengan atribut data yang kosongnya sedikit? Nah, di sini saya menangani kolom age atau umur, saya memilih menggunakan nilai median atau nilai tengah untuk mengisi missing value tersebut. Nah, alasannya umur itu adalah data numerik yang rentan terhadap outlier atau nilai ekstrim. Jadi, uh, kalau saya menggunakan rata-rata atau min, nilainya itu bisa melenceng kalau ada penumpang yang sangat tua. Nah, setelah diisi, saya konversi tipe datanya jadi integer agar seragam. Dan terakhir untuk kolom embarge-nya atau pelabuhan asalnya itu, karena itu adalah data kategorikal, nah metode yang paling tepat itu buat ngisi data kosongnya itu pakai modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, dari hasil output running infonya ini, kita bisa lihat bahwa sekarang kita memiliki 891 baris data yang bersih, utuh, dan jumlah missing value-nya itu udah 0 di semua kolom. Nah, dataset ini tuh udah siap dan robust untuk proses lebih lanjutnya. Kemudian di nomor 2 di sini, di nomor 2 ini kita disuruh mendemonstrasikan manipulasi data lanjutannya, di mana yang pertama saya ini diminta modifikasi nilai atribut seks secara spesifik pada baris dengan indeks 4 dan 6 menjadi string test. Nah, untuk melakukan ini saya menggunakan teknik slicing dengan fungsi .log itu. Kenapa log? Karena fungsi ini tuh menunjuk lokasi seluler data berdasarkan label label indeks eksplisitnya, bukan sekedar urutannya. Nah, setelah dimodifikasi, saya mencetak kembali datanya untuk membuktikan bahwa baris 4 dan 6 itu emang sudah berubah jadi tes. Nah, langkah keduanya, saya membuat sebuah objek data frame baru yang lebih ringkas. Jadi gini, alur berpikirnya tuh saya ambil 5 data teratas dari kolom name dan var, kemudian menggunakan fungsi head-nya itu, lalu saya simpan ke dalam struktur dictionary di Python. Nah, setelah itu dictionary ini tuh saya transformasikan menjadi data frame baru. Nah, agar tidak menggunakan data indeks default dari Pandas yaitu 0,1,2 dan seterusnya itu, saya memberikan indeks eksplisitnya itu P1, P2 hingga P5. Nah, nah, di sini bisa kita lihat langkah ini tuh ngebuktiin kalau fleksibilitas library Pandasnya itu bisa dengan mudah membedah dataset yang besar dan mengambil variabel yang kita perlukan aja dan nyusun kembali menjadi tabel baru yang lebih relevan untuk dianalisis. Kemudian di soal nomor 3 ini kita disuruh untuk tahapan prapemrosesan data. Nah, karena pada soal sebelumnya itu kita sempat mengubah data seks menjadi tes, di sini saya muat ulang dataset originalnya. Nah, agar model kita tidak belajar dari data yang salah. Nah, saya kembali melakukan handling missing value-nya pada kolom age-nya itu dengan median seperti penjelasan yang di awal. Nah, selanjutnya adalah penentuan variabel. Nah, saya menetapkan variabel X itu atau fiturnya adalah PC class. Nah, age dan var, sedangkan variabel Y-nya ini atau target yang ingin kita prediksi ini adalah kolom survive. Nah, langkah yang sangat penting di sini adalah pembagian data menggunakan train test split-nya. Saya ngebagi data dengan proporsi 70% untuk training dan 30%-nya untuk testing. Nah, rasio ini dipilih biar modelnya itu punya cukup banyak data
untuk belajar mengenali polanya. Nah, tapi juga menyisakan cukup data yang belum pernah dilihat oleh model untuk diuji nantinya. Nah, saya juga menambahkan random state-nya sama dengan 42 agar pembagian acak ini sifatnya tetap dan tidak bisa direproduksi dan bisa direproduksi. Dan terakhir saya menginisialisasi model decision tree classifier dan melatihnya menggunakan data X-train dan Y-train dengan fungsi .fit. Nah, saya menggunakan algoritma decision tree karena algoritma ini tuh bagus buat menangani kombinasi data numerik dan kategorikal yang berjenjang seperti PC class. Nah, alur keputusannya juga mudah diinterpretasi oleh manusia sih. Kemudian ditemukan jumlah data latihnya itu ada 623, kemudian jumlah data uji X-text-nya itu ada 268. Nah, kemudian di soal nomor 4 ini kita melakukan evaluasi model, di mana kita udah punya modelnya dan pertanyaan sekarang seberapa pintar model ini, seperti itu soal dari nomor 4. Nah, saya menyuruh model ini untuk memprediksi data uji atau X-testnya itu hasil prediksinya, kemudian saya bandingkan dengan kunci jawaban yang sebenarnya yaitu Y-testnya, dan untuk mengukurnya saya menampilkan confusion matrix dan akurasi skornya. Nah, dari output kita mendapatkan confusion matrix yang menampilkan jumlah true positifnya, true negatif, serta error prediksinya. Nah, akurasi yang didapatkan adalah 67,91%. Nah, insight-nya model ini tuh sudah mampu mengenali pola keselamatan penumpang yang lebih banyak daripada menebak secara acak, meskipun akurasinya itu masih belum ditingkatkan lagi. Misalnya dengan menambah fitur lain seperti jenis kelamin ataupun seks. Nah, selain itu saya juga melakukan pengujian mandiri menggunakan data fiktif. Saya membuat satu data penumpang baru yang tiketnya kelas 1, umurnya 45 tahun, harga tiketnya itu 50,5. Ini di sini. Ketika dimasukkan ke dalam model, output hasil prediksinya adalah 0 atau tidak selamat. Nah, ini menunjukkan bahwa model kita itu udah bisa berfungsi secara end-to-end untuk menerima input baru dan mengeluarkan klasifikasi secara otomatis. Kemudian lanjut di soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini kita membedah isi kepala atau struktur logika dari model machine learningnya yang sudah kita buat tadi. Yang salah satu kelebihan utama decision tree itu kan dia tidak bisa bekerja seperti black box. Nah, kita bisa lihat persis gimana modelnya itu ngambil keputusannya. Nah, saya menggunakan fungsi plot tree di sini. Nah, plot tree untuk memvisualisasikan model ini tuh ke dalam bentuk grafis. Nah, saya menambahkan parameter file sama dengan true agar kotak-kotaknya itu atau node-nya itu berwarna. Nah, warna ini tuh sangat membantu buat analisis visualnya. Misalnya warna tertentu nunjukin dominasi kelas selamat dan warna lainnya itu untuk meninggal. Nah, semakin pekat warnanya itu semakin yakin model tersebut pada keputusannya di titik itu. Nah, selain itu selain grafis, saya juga mengekstrak aturan modelnya dalam bentuk teks menggunakan export text di sini. Selain export text itu, di sini tuh kita memberikan logika if then else-nya yang sangat runtut. Misalnya insight yang kita dapat dari akar pohonnya, itu model pertama kali membagi data berdasarkan harga tiket atau fare, baru kemudian melihat kelas penumpang atau PC kelasnya itu, dan terakhir melihat umur atau age-nya. Nah, visualisasi ini tuh ngebuktiin bahwa keselamatan penumpang Titanic dalam model kita itu sangat dipengaruhi secara hierarki oleh kemampuan finansial atau harga tiket yang dibeli, dan baru disusul oleh faktor usianya ini. Seperti itu. Sekian penjelasan pengerjaan LKM data mining, LKM 3 data mining dari saya. Bisa saya simpulkan bahwa saya berhasil melakukan pembersihan data, memanipulasi fiturnya, kemudian melatih dan mengevaluasi model decision tree-nya dengan hasil yang dapat diinterpretasi dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kurang kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.